Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Samarinda yang berbahagia, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Tetap semangat walaupun pembelajaran kita masih online. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, Ibu persilahkan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Konsep logaritma. Logaritma merupakan inverse dari eksponen atau bilangan bentuk pangkat. A pangkat N sama dengan X. Ini bilangan bentuk pangkat. Apabila kita ubah menjadi logaritma, maka bentuknya menjadi logaritma X dengan basis A sama dengan N. Ya, ini A pangkat N sama dengan X. Kalau kita ubah menjadi bentuk logaritma, yaitu logaritma X dengan basisnya A sama dengan N. Untuk A-nya positif, tidak boleh sama dengan 1 dan N-nya lebih dari 0. Ini tadi dibacanya ya. A pangkat N sama dengan X. Kita ubah menjadi bilangan logaritma, yaitu logaritma X dengan basis A sama dengan N. Apabila di sini tidak ada dituliskan basisnya, misalnya log X, itu artinya basisnya 10. Jadi logaritma X dengan basis 10, seperti itu. Contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau kita ubah menjadi bentuk logaritma, yaitu logaritma 8 dengan basis 2 sama dengan 3. Jadi kalau bilangan berpangkat itu kita cari hasil dari pangkatnya, misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka kalau di logaritma kita cari pangkatnya. Logaritma 8 dengan basis 2 itu sama dengan 3. Ini contoh ya. Nyatakan logaritma berikut dalam bentuk pangkat. Yang A, logaritma 9 dengan basis 3 sama dengan 2. Nah, lihat. Kalau kita ubah bentuk pangkat, logaritmanya hasilnya 2. Nah, berarti ini perpangkatannya. 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Yang B, logaritma dari 1/125 dengan basis 5 sama dengan negatif 3. Itu sama artinya dengan 1/125 itu sama dengan hasil dari 5 pangkat negatif 3. Yang C, logaritma 32 dengan basis 2 sama dengan 2P. Itu sama artinya dengan 32 itu sama dengan 2 pangkat 2P. Selanjutnya, nyatakan bentuk pangkat berikut dalam logaritma. Lihat, 7 pangkat negatif 2 sama dengan 1/49. Yang ini yang dicari logaritmanya. Ini ya.
7 pangkat negatif 2 sama dengan 1/49. Jadi logaritma 1/49 dengan basis 7 sama dengan negatif 2. Nih, 2 pangkat 3/2A sama dengan 4. Berarti kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Logaritma 4 dengan basis 2 sama dengan 3/2A. Sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama, untuk A-nya positif dan A tidak boleh sama dengan 1 berlaku logaritma A dengan basis A sama dengan 1. Jadi ya, A-nya tidak sama dengan 1, berarti A-nya boleh lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nih lagi, logaritma 1 dengan basis A itu nilainya sama dengan 0. Jadi kalau ada logaritma 1, basisnya A itu sama dengan 0. Yang ketiga, logaritma 10 sama dengan 1. Tadi ya, logaritma, kalau logaritmanya tidak ditulis di atasnya, basisnya tidak terlihat, itu berarti nilainya sama dengan 10. Berarti logaritma 10 dengan basis 10, kembali lagi ke sifat yang ini, sama dengan 1. Ini contohnya. Nih ya, tadi untuk yang pertama, kalau numerus dengan basisnya sama, nilainya 1. Nih, logaritma 2 dengan basis 2, nilainya 1. Logaritma 3 dengan basis 3, nilainya 1. Ya ini, kalau numerusnya nilainya 1, berapapun nilai basisnya. Logaritma 1 basisnya 2, nilainya 0. Logaritma 1 basisnya 5, sama dengan 0. Nah, yang ketiga, kalau di sini tidak ditulis, basisnya tidak ditulis, itu artinya basisnya sama dengan 10. Logaritma 10 sama dengan, berarti ini kalau tidak ada ditulis di sini, berarti ini nilai basisnya 10. Ini istimewa, ya. Logaritma 10 dengan basis 10, ini kembali lagi ke sifat yang pertama tadi. Nah, ini sama dengan 1. Bagaimana dengan logaritma 100? Logaritma 100, di sini basisnya tetap 10 ya. Logaritma 100 basisnya 10. 10 pangkat berapa supaya hasilnya 100? Nilainya 2. Oke, next. Sifat yang kedua. Untuk A-nya positif, A-nya tidak sama dengan 1, X-nya positif, dan Y-nya positif, serta AX dan Y anggota bilangan real berlaku ini. Logaritma X basisnya A, ditambah logaritma Y, basisnya A. Lihat, basisnya sama-sama A. Nah, kalau basisnya sama-sama A, di sini penjumlahan, ubah jadi perkalian. Jadi logaritma XY dengan basis A itu sama artinya ya. Jadi kalau di sini basisnya sama, dijumlah, tapi posisinya dipisah. Itu sama dengan yang numerusnya dikalikan, baru digabungkan ya, logaritma XY dengan basis A. Nah, ini buktinya ya. Logaritma X dengan basis A itu sama dengan M. Kalau kita ubah menjadi bentuk perpangkatan, itu X sama dengan A pangkat M. Logaritma Y dengan basis A sama dengan N. Kalau kita ubah ke bentuk perpangkatan, sama dengan Y sama dengan A pangkat N. Kalikan dulu X dengan Y. Nah, A pangkat M dikali A pangkat N. Ingat, bentuk bilangan berpangkat. Kalau perkalian, bilangan pokoknya sama, dijumlahkan. A pangkat M tambah N. Ini bilangan berpangkat. Kalau kita ubah ke dalam logaritma, berarti logaritma XY dengan basis A itu sama dengan M plus N. M-nya tadi adalah logaritma X dengan basis A, yang N-nya ini logaritma Y dengan basis A. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga.
Untuk A-nya positif, A-nya tidak sama dengan 1, X-nya positif dan Y-nya positif, serta A, X, dan Y anggota bilangan real berlaku. Nah, sifat yang ketiga perbedaannya dengan yang kedua tadi itu di pengurangannya. Nah, kalau logaritmanya X dengan basisnya A dikurangi logaritma Y dengan basisnya A, ini sama basisnya sama-sama A, maka itu sama artinya dengan logaritma X dibagi Y, basisnya A. Nih ya, buktinya. Nih, tadi sama. Misalnya M itu logaritma X basisnya A. N juga logaritma Y basisnya A. Kita ubah dulu ke dalam bentuk perpangkatan. X sama dengan A pangkat M. Y-nya juga, Y sama dengan A pangkat M. Kita bagi. Pembagian. X dibagi Y. A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu kalau pembagian bilangan berpangkat sama dengan dikurang kan? Nah, A pangkat M dikurang N. Nah, kalau kita ubah ke bentuk logaritma, berarti logaritma XY pangkatnya A sama dengan M dikurang N. M-nya masukkan lagi yang ini tadi M-nya. Nih, M-nya ini taruh sini. Y-nya, N-nya logaritma Y dengan basis A. Sifat keempat. Untuk A-nya positif, A-nya positif, A-nya tidak sama dengan 1, AN dan X anggota bilangan real berlaku ini ya. Logaritma X pangkat N dengan basis A itu sama artinya dengan N dikali logaritma X dengan basis A. Nah, buktinya logaritma X dengan basis A itu sama dengan M. Berarti kita ubah ke bentuk pangkat X sama dengan A pangkat N. Kalau X ini kita pangkatkan dengan N, berarti A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Perpangkatan berubah menjadi perkalian untuk bilangan berpangkat. Nah, yang ini kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Logaritma X pangkat N dengan basis A itu sama dengan M kali N. N-nya ya, yang perpangkatan tadi, M-nya nih, logaritma X dengan basis A. Sifat yang kelima. Untuk A, M positif serta A, M, N, X anggota R berlaku. Nih. Logaritma X pangkat N dengan basisnya A pangkat M itu sama dengan N, ini yang N-nya, dibagi dengan M yang pangkatnya basis, dikalikan logaritma X dengan basis A. Ini ya, buktinya. Logaritma X dengan basis A sama dengan P. Kalau diubah ke perpangkatan, A pangkat P sama dengan X. Logaritma X pangkat N dengan basis A pangkat M sama dengan Q. Kalau kita ubah ke perpangkatan, A pangkat M kali Q. Itu sama dengan X pangkat N. Nah, dari ini X pangkat N sama dengan A, M kali Q, kita ubah X-nya itu apa tadi X-nya? A pangkat P. A pangkat P, pangkat lagi N. Berarti dikalikan A, N, P. Sama dengan A pangkat M kali Q. Nah, kalau basisnya bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya sama, kita lihat atasnya. NP sama dengan MQ. Nah, Q-nya berapa? N bagi M sama dengan P. Kembalikan lagi P-nya. P-nya itu, nih tadi P-nya logaritma X dengan basis A. Dari sifat 1 sampai dengan sifat 5, perhatikan contoh berikut.
Yang A. Logaritma 6 dengan basis 2 ditambah logaritma 18 dengan basis 2 dikurang logaritma 27 dengan basis 2. Kalian ingat tadi ya sifat yang kedua dengan ketiga, penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau basisnya sama, ini basisnya sama-sama 2, penjumlahan tadi numerusnya dikalikan, kalau pengurangan dibagikan, berarti logaritma nih, karena ini dengan yang ini dijumlah ini ya, berarti kita ubah jadi kali. 6 dikali 18. Yang ini dikurang, berarti ini dibagi 27. Logaritma dengan basis 2. Ini sama, semuanya 2. Hanya yang basisnya sama ya, yang bisa diubah seperti ini. Nah, kita bagi dengan 9 di atas 2 bawah 3. Nah, 6 dibagi 3 di sini dapat 2. Nah, 2 kali 2 4. Jadi logaritma 4 dengan basis 2. Nah, ini sifat yang kelima. Pangkatnya kita pindah ke depan. Pangkat yang 2 ini kita pindah ke depan. Jadi logaritma 2 dengan basis 2 baru dikalikan di sini 2. Ingat lagi sifat yang pertama. Kalau numerus dengan basisnya sama, ini sama. Nilainya berapa? 1. Nah, 2 dikali 1 sama dengan 2. Contoh yang B, logaritma 9 dengan basis 3 ditambah logaritma akar 3 dengan basis 3 dikurangi 2 kali logaritma 27 dengan basis 3. Nah, kalian bisa gunakan yang sifat yang tadi boleh. Boleh juga mencarinya langsung kalau sudah tahu jawabannya. Nah, kita coba gunakan sifat yang berbeda lagi ya, yang sifat yang keempat, yang perpangkatan. 9 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. 9 kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2. Nih. Akar 3 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat setengah. Dan 27 kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 3. Lihat, kita gunakan sifat yang keempat lagi ya. Tadi perpangkatan pindah ke depan. 2. Ya ini 2 pindah ke sini. 2-nya pindah ke depan. Setengahnya pindah ke depan. Ini 3-nya juga pindah ke depan. Nah, ini gunakan sifat yang satu. Tadi, kalau basis sama numerusnya sama, nilainya 1. Ini juga nilainya 1. Ini juga nilainya 1. Nah, jadi 2 dikali 1, 2. Setengah dikali 1, setengah. 2 dikali 3 dikali 1, 6. 2 ditambah setengah dikurang 6. Sama dengan negatif 7/2. Yang C-nya kalian coba sendiri ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat selanjutnya. Sifat yang ke-6. Untuk A, P positif dan A, P tidak sama dengan 1 serta A, P dan X anggota bilangan real berlaku. Jadi logaritma X dengan basis A boleh dituliskan, yaitu logaritma X dengan basis P dibagi dengan logaritma A, ini A ya, dengan basis P. Jadi P-nya sembarang bilangan kecuali 1 dan harus bilangan real. Jadi boleh diganti seperti ini. Atau bisa diubah menjadi 1 per logaritma A dengan basis X. Jadi ini dibalik posisinya. A-nya menjadi numerus, X-nya menjadi basis. Dengan catatan ditulis 1 pernya ya, 1 per logaritma A dengan basis X.
Contohnya, logaritma 10 dengan basis 12 bisa kita tulis menjadi logaritma 10 dengan basis 2 dibagi dengan logaritma 12 dengan basis 2. Jadi 2-nya itu P-nya ya, P-nya kita ganti dengan 2. Yang contoh kedua, logaritma 8 dengan basis 9 bisa kita ubah menjadi logaritma 8 dengan basis 3 dibagi dengan logaritma 9 dengan basis 3. Jadi P-nya kita ganti dengan 3. Untuk sifat nomor 7 yaitu untuk A positif, X-nya positif, Y-nya positif, A, X, dan Y anggota bilangan real berlaku logaritma X dengan basis A dikalikan dengan logaritma Y dengan basis X itu sama dengan logaritma Y dengan basis A. Jadi kalian lihat, ini posisinya sama. Ya, perhatikan ya. Ini X, ini juga X. Nah, numerus untuk logaritma yang pertama itu sama dengan basis untuk logaritma yang kedua. Hasilnya, nih, logaritma Y dengan basis A. Contohnya, ya, logaritma 3 dengan basis 2 dikalikan dengan logaritma 5 dengan basis 3 dikalikan dengan logaritma 2 dengan basis 5. Kalian lihat, ini sama. Nih, di sini 3, di sini juga 3. Ini 5. Sama dengan 5. Nah, kita lihat depan sama belakangnya. Nah, jadi bisa ditulis logaritma 2. 2 ini di numerus yang paling belakang dengan basis 2. 2 ini basis yang paling depan untuk logaritmanya. Yang ini logaritma 2 dengan basis 2. Ingat sifat yang pertama tadi, nilainya sama dengan 1. Contoh selanjutnya yaitu logaritma 25 dengan basis 2 dikalikan logaritma 8 dengan basis 3 dikalikan logaritma 9 dengan basis 2. Sama dengan, coba perhatikan. 25, kita bisa ubah menjadi 5 pangkat 2. 8, kita ubah menjadi 2 pangkat 3. 9, kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, posisinya nih. Posisinya ini perpangkatan. Ingat sifat yang keempat, ya. Selanjutnya ingat sifat yang keempat yaitu perpangkatan logaritma X pangkat N dengan basis 2. N-nya pindah ke depan nih. N-nya 2 kita ubah ke depan. Jadi posisi perpangkatannya pindah ke depan. Ini pindah ke depan. 3-nya pindah ke depan, 2-nya pindah ke depan. Nah, 2, 3, 2 ini kita kalikan, kita pindah ke depan. Jadi 2 kali 3 kali 2. Nah, kita tulis yang ininya, logaritma 5 dengan basis 2, dikalikan logaritma 2 dengan basis 3, dikalikan logaritma 3 dengan basis 5. Posisinya belum sesuai dengan sifat 7. Kita lihat. 5 ini belum sama, ini juga belum sama, berarti kita harus putar tempatnya, letaknya kita putar. Yang 5-nya basis, yang ini yang paling belakang nih ya, kita pindah ke depan. Jadi logaritma 5 dengan basis 2 dikalikan logaritma 3 dengan basis 5, baru yang ini kita pindah ke belakang. Nih, dikali logaritma 2 dengan basis 3. Lihat posisinya sudah sama. Ini 5 udah sama, ini 3 juga sudah sama. Tinggal kita tulis sifat yang ke-7 tadi ya, yang depan. Nah, ini yang paling belakang. Nah, ini kalikan 2 kali 3 kali 2 itu sama dengan 12.
Nah, dikalikan logaritma 2 dengan basis 2. Ingat, sifat yang pertama nilainya sama dengan 1. Jadi 12 kali 1 sama dengan 12. Selanjutnya, sifat yang ke-8. Ya. Untuk A-nya positif. A dan X anggota bilangan real berlaku A pangkat, jadi pangkatnya itu berupa bilangan logaritma. A pangkat logaritma X dengan basisnya A itu sama dengan nilainya X. Nih perpangkatan yang pangkatnya merupakan logaritma. Nilai hasilnya itu sama dengan numerus dari perpangkatannya. Ini buktinya ya. Logaritma X pangkat A sama dengan N. Kalau kita ubah menjadi perpangkatan, itu sama dengan A pangkat N sama dengan X. Nah, nih. X itu tadi sama dengan A pangkat N. Kita balik nih ya. Nah, N-nya sama dengan ini bilangan logaritma ini. Nah, A log logaritma X dengan basis A. Kita ubah X sama dengan A pangkat N. Nah, diubah lagi. N-nya itu sama dengan logaritma X dengan basis A. Dituliskan seperti ini. Jadi hasilnya itu sama dengan X. Contohnya. Ya. Tiga pangkat logaritma 5 dengan basis 3. Nah, bilangan pokok dengan basis yang dipangkatkan ini sama, hasilnya yang ini 5. Nah, 2 pangkat logaritma 8 dengan basis 2. Ini sama. Nah, ini sama dengan hasilnya. Selanjutnya, sifat yang ke-9. Untuk A positif serta A dan X anggota bilangan real berlaku. Nah, ya ini perbedaannya dengan 8 yang sifat yang ke-8 tadi, ini ada perkalian pangkatnya. Jadi A pangkat N dikalikan logaritma X pangkat A. Jadi sifat kelima ya, yang ini sifat kelima dari logaritma yang tadi. Boleh ditulis sama dengan X pangkat N. Nih buktinya. N dikali logaritma X dengan basis A itu sama dengan P. Boleh ditulis seperti ini kan? Ini sifat yang kelima. Logaritma X pangkat N dengan basis A sama dengan P. Nah, X pangkat N sama dengan A pangkat P. Nah, P-nya tadi sama dengan ini. N dikalikan logaritma X dengan basis A. Jadi, A pangkat N kali logaritma X dengan basis A itu sama dengan X pangkat N. Contohnya ya. 3 pangkat 2 dikalikan logaritma 5 dengan basis 3. Ini udah sama. Nah, yang tadi ini 5. Perpangkatannya di sini, jadi perpangkatan yang ini. Jadi 3 pangkat 2 kalikan logaritma 5 dengan basis 3 itu sama dengan hasilnya 5 pangkat 2 atau sama dengan 25. Nah, jadi nilainya sama dengan 25. Ini juga 2 pangkat 3 kalikan logaritma 5 dengan basis 2 itu sama aja nilainya dengan 5 ini nih, lihat pangkatnya nih, 5 pangkat 3 sama dengan 125. Ini ya, untuk contoh selanjutnya menentukan nilai logaritma. Jadi logaritma ini misalnya sudah diketahui nilainya, nih ya.
Kalau kalian menghitung logaritma, bisa dengan kalkulator atau menggunakan tabel logaritma. Jika diketahui logaritma 2 sama dengan 0,3010 dan logaritma 3 sama dengan 0,4771, tentukan nilai logaritma 12. Logaritma 12 kita ubah perkalian yang hasilnya 12, yaitu 4 kali 3, 4 bisa kita pencar lagi, 2, 2, 3. Nah, ingat sifat yang kedua, perkalian kita bisa ubah menjadi penjumlahan dengan syaratnya basisnya sama. Jadi logaritma 2, ini 2, ditambah logaritma 2 yang kedua, ditambah logaritma 3. Nih. Ini basisnya sama ya, 10. Kalau tidak dituliskan itu artinya nilainya 10. Nah, logaritma 2 itu nilainya ini 0,3010. Ini juga logaritma yang kedua. Logaritma 3 nilainya ini. Nah, kalian totalkan 0,3010 ditambah 0,3010 ditambah 0,4771. Kalau menggunakan sifat yang lain boleh. Banyak cara yang bisa kalian gunakan dari ke semua sifat logaritma yang udah Ibu berikan tadi. Selanjutnya, contoh yang kedua. Jika diketahui logaritma itu dalam bentuk variabel nilainya. Misalnya nih, jika logaritma 4 dengan basis 5 itu nilainya A, dan logaritma 3 dengan basis 4 nilainya B. Tentukan nilai dari logaritma 20 dengan basis 3. Kalian lihat angka 20. Nih ya, 20 ini nanti kita akan menggunakan perkalian yang hasilnya 20. 20 itu berapa? 4 kali 5 kan? Nih, 4 dikali 5. Berarti kita nanti akan menggunakan bilangan 4 dengan bilangan 5. Nih, 20, 4 dengan 5. Nah, logaritma 4 dengan basis 5 kita ubah menjadi logaritma 4 per logaritma 5. Jadi P-nya ganti dengan 10 nih, 10. Sama dengan A. Nih ya, sama dengan A. Kita cari logaritma 5, berarti posisinya kita balik, logaritma 4 dibagi A. Selanjutnya, logaritma 3 dengan basis 4 bisa ditulis logaritma 3 dibagi dengan logaritma 4 sama dengan B. Logaritma 3 itu sama dengan B dikalikan logaritma 4. Kita kembali ke soal ya. Logaritma 20 dengan basis 3. Boleh kita tulis logaritma 20 dibagi dengan logaritma 3. Logaritma 20 dengan basis 3 itu sama dengan logaritma 20 dibagi logaritma 3, sifat yang ke-6. Selanjutnya, 20 ini kita ubah lagi menjadi 4 kali 5. Sifat yang kedua, perkalian ubah menjadi penjumlahan nih. Logaritma 4 nih kalikan 5, kita ubah menjadi penjumlahan. Logaritma 4 ditambah logaritma 5. Nah, yang bawahnya tetap, penyebutnya tetap ya logaritma 3, ini juga logaritma 3. Nah, sekarang kita udah dapat semuanya ini tadi. Logaritma 4 ditambah logaritma 5 dibagi dengan logaritma 3. Logaritma 4 ini tetap. Logaritma 5 nih tadi sama dengan ini ya. Logaritma 4 per A. Bawahnya logaritma 3 itu sama dengan ini. Nih, B kalikan logaritma 4. Jadi logaritma 4 dibagi logaritma 4, ini bawahnya yang di atas sederhanakan jadi 1, yang ini B. Dibagi logaritma 4 lagi, yang di sini ubah jadi 1, ini per A. 1 ditambah 1 per A. Dibagi dengan B, disederhanakan, sama dengan A plus 1 dibagi AB. Nah, ini tugas kalian untuk minggu ini. Jika kalian masih belum paham, bisa bertanya langsung di grup kelas
Jadi jangan lupa dikerjakan ya, usahakan tidak menunda-nunda pekerjaan agar tidak tertumpuk. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.